Damai sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari terkasih, hari ini perayaan Jumat Agung. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 18 ayat 1 sampai bab 19 ayat 42. Kami mengundang saudara-saudari terkasih untuk membacakan teks ini secara pribadi, mengingat teks ini cukup panjang. Garis-garis besar bacaan Injil hari ini yakni Yesus ditangkap. Yesus di hadapan Hanas, Petrus menyangkal Yesus. Yesus di hadapan Pilatus. Yesus dihukum mati. Yesus disalibkan. Yesus mati. Lambung Yesus ditikam. Yesus dikuburkan. Saudara-saudari terkasih, permenungan kita pada Jumat Agung ini didasarkan pada iman akan salib. Salib, tanda kasih yang menyelamatkan. Saudara-saudari terkasih, kita telah mendengarkan kisah sengsara dan wafat Yesus. Yesus berbicara tentang salibnya sebagai suatu peninggian, suatu kemuliaan. Dan benarlah, di atas salib, Yesus tidaklah seorang yang kalah. Ia memang begitu menderita, tetapi ia melakukannya dengan kesadaran penuh untuk memberi kesaksian akan kebenaran keilahiannya. Yesus dalam penderitaan melawan kuasa dunia, dan dalam ketaatannya yang total kepada Bapa, ia telah mengalahkan dunia secara definitif. Penderitaan dan kematian Yesus adalah satu pengadilan di mana setan, pencoba itu dikalahkan. Sementara Yesus, Dia yang mengasihi Bapa dengan segala kemanusiaan dan kebebasannya, keluar sebagai pemenang. Yesus di atas salib mati, tetapi kematiannya adalah satu tindakan supremasi dari kasih dan membuka kemanusiaan dan semua kosmos kepada kehidupan. Kematiannya adalah pendamaian antara manusia dan kosmos dengan Allah, dan ini adalah peristiwa kerajaan Allah. Allah meraja di atas salib. Jadi, apa makna dari penderitaan dan kematian Yesus di salib? Adalah karena kasih. Yesus menderita karena mengasihi, agar dunia tahu bahwa Dia mengasihi Bapa. Tidak ada kasih yang lebih besar dari Dia yang memberi hidup bagi Dia yang dikasihinya. Yesus mengasihi Bapa, dan Bapa telah menganugerahkan kepadanya kemanusiaan yang memberontak dan pendosa supaya diselamatkan. Melalui ketaatannya, Yesus telah menunjukkan dalam kemanusiaannya sendiri kasih yang total. Tidak ada kasih yang lebih besar dari Dia yang memberi hidup bagi Dia yang dikasihi. Demikian Yesus telah mengasihi kita, demikian Bapa mengasihi kita. Kita semua ditebus lewat apa? Lewat kasih. Yesus telah datang untuk mengalahkan penderitaan dan kematian melalui kasih-Nya, pewahyuan dari belas kasih yang tak terhingga dari Bapa. Saudara-saudari terkasih, Yesus semasa hidupnya senantiasa bermurah hati kepada mereka yang menderita, menderita dengan yang menderita, miskin di antara semua orang miskin, pembebas bagi mereka yang telah dikuasai setan. Yesus telah memberi kesaksian dalam dunia dan bagi dunia, agar dunia dekat dengan kerajaan Allah. Yesus menjadi rekonsiliasi yang luar biasa manusia dan ciptaan dengan Allah sendiri. Dalam penderitaan dan kematiannya, Yesus mengidentifikasi dan mengambil bagi dirinya sendiri yang buruk dan jahat dari dunia ini. Di atas salib, setiap manusia dapat menemukan wajahnya sendiri, wajah Kristus. Salib menuntun kita dalam hati yang terluka, dekat dengan setiap pribadi yang menderita, namun juga tidak berhenti pada derita dan kematiannya, tetapi untuk membuka semua kepada harapan akan kebangkitan. Salib tidak menutup manusia dalam derita dan kematian. Salib adalah hidup dan membuka kubur-kubur kegelapan dosa.
Maka saudara-saudari terkasih, berbahayalah jika pandangan kita berhenti hanya pada salib, pada penderitaan itu sendiri. Tidaklah mungkin berpikir akan salib tanpa kebangkitan. Pengorbanan Yesus sebagaimana dari semula Allah Bapa telah merencanakan, bermakna sebagai tanda agung dari kasih yang telah diterimanya dari Bapa. Saudara-saudari terkasih, salib tanpa kebangkitan bukanlah Kristen. Kita melihat salib dan kita bawa, kita peluk senantiasa dalam pengharapan yang darinya mengalirlah kasih. Salib yang adalah kasih membuahkan kebangkitan. Maka dari itu Yesus berkata, ketika aku dinaikkan dari atas bumi, aku akan menarik semua kepadaku. Saudara-saudari terkasih, mari kita merenungkan misteri salib Tuhan kita Yesus Kristus sebagai kekuatan bagi kita untuk senantiasa memiliki pengharapan akan kebangkitan. Ia telah mengasihi kita sampai wafat di salib, dan kasih Yesus ini menjadi kekuatan bagi kita untuk tidak pernah takut terhadap salib, tidak pernah takut terhadap penderitaan, tantangan, cobaan, godaan yang ada di sekitar kita. Karena apa? Karena dari salib dan di dalam salib kita memperoleh keselamatan. Amin. Tuhan memberkati kita.